Untuk mengetahui situasi arus lalu lintas pada sore hari ini, kita segera bergabung dengan Brigadir Ingrid, anggota NTMC Korlantas Polri yang saat ini berada di kawasan PGC Jakarta Timur. Brigadir Ingrid, silakan dengan laporannya. Ya, langsung dari Simpang Cililitan kami dapat informasikan kondisi lalu lintas pada sore hari ini terlihat ramai dan cenderung padat. Peningkatan volume arus kendaraan sudah terjadi sejak pukul 3 sore tadi dan biasanya masih akan terus berlangsung hingga menjelang pukul 8 malam nanti. Lalu lintas dari arah Cawang akan menuju ke Kramajati, terlihat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light sekitar 300 meter ke belakang. Dan untuk lebih berhati-hati bagi pengendara yang akan melintas di kawasan ini dengan adanya angkutan umum yang biasa berhenti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Selanjutnya untuk lalu lintas dari arah Kramajati akan menuju ke Cawang dan juga Jalan Dewi Sartika saat ini masih ramai lancar. Hanya terdapat antrian kendaraan menjelang traffic light namun selepasnya masih cukup kondusif. Dan tidak jauh berbeda kondisinya dengan lalu lintas dari arah Dewi Sartika akan menuju ke Halim dan juga Cawang. Antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 100 hingga 200 meter ke belakang dan harap berhati-hati dengan adanya bus Transjakarta yang juga melintas di kawasan ini. Dan pemirsa, kami ingatkan mengingat hujan yang sempat mengguyur kawasan ini untuk tetap berhati-hati khususnya bagi Anda para pengendara sepeda motor dan diharapkan untuk menggunakan jas hujan sebelum Anda melakukan perjalanan sehingga perjalanan Anda tidak terganggu. Untuk informasi lalu lintas lainnya silakan menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS di 9119. Anda juga dapat mengakses informasi lainnya melalui akun Instagram kami di @ntmc_polri. Demikian informasi dapat kami sampaikan langsung dari Cililitan, kembali ke Lydia. Silakan. Terima kasih Brigadir Ingrid atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Industri pertahanan Indonesia memiliki peluang yang baik di masa mendatang dan harus terus dikembangkan. Pernyataan ini disampaikan Presiden Joko Widodo usai berkunjung ke Kompleks PT Pindad Persero di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Senin 24 Juli 2023, Presiden Joko Widodo mengunjungi PT Pindad Persero di Malang, Jawa Timur. Dalam kunjungannya ini, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa saat ini dunia sedang mengalami kekurangan peluru. Hal ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk memenuhi permintaan negara-negara yang membutuhkan. Produksi PT Pindad saat ini mengalami peningkatan setelah mendapatkan suntikan modal dari pemerintah sebesar 700 miliar rupiah melalui skema penyertaan modal negara. Untuk pengembangan, pemerintah juga akan memindahkan pabrik PT Pindad yang ada di Bandung ke kawasan industri di Subang secara bertahap. Produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Karena di setiap kunjungan saya ke negara lain, mereka selalu menanyakan mengenai yang berkaitan dengan barang ini, peluru. Dan sekarang dunia memang kekurangan peluru. Sebelum diberi PMN, produksi Pindad untuk peluru ini 275 juta peluru. Setelah kita beri PMN sebesar 700 miliar, produksinya meningkat menjadi 415 juta peluru, hampir 2 kali lipat. Karena memiliki line tambahan dari PMN yang telah kita berikan. Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa industri pertahanan di negara kita memang memiliki prospek yang baik dan harus dikembangkan. Baik yang berkaitan dengan peluru, baik yang berkaitan dengan kendaraan, baik yang berkaitan dengan senjata, semuanya. Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam peninjauan ini adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Polres Jepara menggelar konferensi pers penyampaian hasil Operasi Patuh Candi 2023. Selama 14 hari berlangsungnya Operasi Patuh Candi 2023 di wilayah hukum Polres Jepara, terdapat lebih dari 6.000 pelanggaran, baik yang terdeteksi melalui etle mobile dan konvensional, termasuk berupa teguran simpatik.
dari rekan-rekan media. Kami aturkan terima kasih Bapak Wakapolres Jepara. Kita akan ambil dokumentasi terlebih dahulu. Berhasil diamankan sebagai barang bukti kendaraan selama rangkaian pelaksanaan operasi. Laporan hasil operasi Patuh Candi 2023 disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Mapolres Jepara. Konferensi pers ini dipimpin oleh Wakapolres Jepara, Kompol Beri, didampingi Kasat Lantas AKP RAD Trikandi Ayomi, Kasubsi Penmas Humas Ibda Basirun, dan sejumlah pejabat Satlantas Polres Jepara. Selama operasi Patuh Candi 2023 berlangsung, pelanggaran yang sering ditemukan atau mendominasi yaitu pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI. Wakapolres Jepara mengatakan, lewat operasi Patuh Candi 2023 yang di dalamnya terdapat kegiatan penindakan pelanggar lalu lintas, diharapkan bisa mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas khususnya di wilayah Kabupaten Jepara. Sementara untuk jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama operasi Patuh Candi 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022, di mana pada tahun 2023 terjadi 18 peristiwa, sementara di tahun 2022 terjadi sebanyak 22 peristiwa. Usai penyampaian hasil operasi Patuh Candi 2023, kegiatan dilanjutkan dengan pemusnahan knalpot yang tidak standar atau knalpot brong dengan harapan sebagai wujud keseriusan Polri dalam menjaga Kamseltipcar Lantas, khususnya di wilayah Kabupaten Jepara, dan sebagai bentuk sarana konsisten dalam menghadapi pemilu tahun 2024. Tim Humas Polres Jepara melaporkan untuk Polri TV. Semangat Bapak, kanan kiri, Pak Kanit. Ya. Mohon izin, kemudian 1, 2, 3 izin, sekali lagi 1, 2. Presisi Petang akan segera kembali sesaat lagi.